Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lihat di grup mana. Tadi berjumpa kembali dengan kami, komputer dan laptop Gorontalo. Jadi di sini situasi corona, kita tetap melakukan aktivitas. Jadi sini suasana di dalam tempat kerja. Ini ada proyektor. Ini mati total. Nanti ini lagi tunggu komponennya. Sudah dianalisa dan sudah didapat komponen yang rusak. Tinggal tunggu komponen lain saja. Terus ini ada Axio. Ini ada mesin-mesin konveksi. Mesin konveksi. Terus ini ada beberapa ini servisan. Kasih kecil DP ini. Jadi sini rekan saya dia sedang menganalisa laptop Toshiba notebook. Toshiba seri apa ini? T1110. Apa? T1110. Axio tipe di skema. Oh, T1110. Jadi kalau T1110 begini dia yang Intel. Ada juga T115D. Cuman dia yang apa? Yang AMD. Oke, jadi kasus ini mana Onal? Kasus ini dia awalnya tersiram air, terus ada short tidak? Ada ya? Short halus. Pertama tidak short. Cuman Tidak bisa switch. oh, jadi ini pertama tidak bisa tidak short. Tidak bisa switch. Serta tegangan keras terjadi, baru muncul ke short. Kapasitor tegangan. Oh, jadi di sini masalahnya di tegangan VS. Sekarang sudah dilakukan pergantian KBC yang ini. Sudah dilakukan pergantian KBC, tetap sama. Dia begitu di switch, ampere-nya naik 0,16 terus mati lagi. Jadi sini analisanya lagi akan dikembangkan. Terus kalau untuk kita para teknisi laptop di sini untuk pekerjaan laptop ini, jika kita dapat kasus-kasus ringan mungkin 15 menit sampai 1 jam itu pengerjaan. Di luar bongkar pasang casing. Terus kalau untuk dapat kasus-kasus yang agak sulit itu biasanya berhari-hari baru bisa solve. Yang penting dia yang penting kerusakannya itu masih berhubungan dengan tegangan dan signal. Tapi kalau hanya berhubungan dengan data itu biasanya berhari-hari baru bisa kita analisa, atau berhari-hari baru bisa selesai pekerjaan. Apakah kasus tersebut bisa solved atau tidak? Dan jika user minta cepat, biasanya sih kita langsung cari mainboardnya. Jadi kita main aman dulu, kita cari mainboardnya. Yang terpenting di sini bagaimana cara analisanya, pemahamannya untuk mengerjakan laptop yang kasusnya itu berbeda-beda. Oke, jadi setia lagi laptop yang rusak. Cuma yang itu ya. Monitor kinap. Oh, bagaris. Oh, itu kalau itu monitor, ini hanya LCD itu kerusakannya. Oke, lanjut saja analisa tonal. Itu yang ini itu. Jadi dia sekarang coba bagaimana posisi sekarang? Romnya di mana? Oh,
Jadi sekarang awalnya kan mati total. Sekarang di switch langsung mati. Coba dilihat ampere. Nah, di switch 0,17 dia langsung mati. Jadi seakan-akan ada tegangan drop di tegangan VS atau tegangannya ini pas memasuki area tegangan voltage switch, tegangan setelah switch itu ada yang ngedrop. Itu kalau ampere 0,17 itu masih bermasalah di tegangan VS. Ya belum sampai ke memori, belum sampai ke chipset, itu masih bermasalah pada tegangan VS. Oke, sekarang kita coba kita analisa. Oh, nah, nganain dulu. Coba ngapekan dulu. Tingkat sini. Oke, coba sekarang kita analisa dulu. Jadi sebelum ini di jumper apa dia? PS di tegangan 19 itu 19 kira masuk di mana? di R tegangan PS main on yang bakal jadi 8 volt. Oh, yang jadi 8 volt ya. Tidak ada 19 volt di situ. Oke, sekarang coba kita analisa dulu dari awal dulu. Oke. Kita cek dulu bagian tegangan 35. Pakai dia normal tidak? Ini 5 voltnya. Ini 3 voltnya normal. Jadi sini kenapa saya langsung bisa tahu area 35, karena area 35 itu identik ada 2 buah kapasitor, 2 buah induktor, dan terdapat MOSFET switching. Jadi ini untuk 3 voltnya. Jadi ini untuk 3 voltnya ada switching, MOSFET switching, induktor sama kapasitor. Terus yang ini untuk 5 voltnya, ini juga ada MOSFET switching 3 dan 5, kemungkinan ini. Oke, sekarang 35 nya ini ada. Sekarang kita masuk ke rangkaian switch. Nah, kita lihat tegangan switchnya dulu, tegangan switching kerja tidak. Nah, ini oke, ada. Setelah kita switch, apa ada pergerakan? Oh, ada. Nah, tegangan switchnya ini ada. Terus setelah itu kita langsung ke tegangan PS-nya. Tegangan PS-nya ini ada memakai yang istilahnya, ini boardnya ini board apa ini? T110. Jadi ini kemungkinan ini Quanta, ya ini Quanta ini DA0 berapa ini? DA0 TL1. Nah, jadi ini Quanta. Jadi Quanta ini biasanya dia berhubungan dengan sus on, S5 on, main D. Jadi kita lihat dulu di skema. Oke, ini skemanya. Kita lihat dulu di rangkaian PS-nya. Ini rangkaian PS-nya ini ada sus on, ada main on. Nah, ini yang rangkaian yang disebut dengan rangkaian charge pump. Oke, kita analisa dulu di rangkaian sus on ini. Bisa dapat lihat, kasih dekat bagi telepon. Nah, untuk rangkaian sus on ini, jadi kenapa saya membahas di sini, karena di situ kasusnya begitu di switch ampernya 0,17 terus dia mati. Nah, mudah-mudahan tidak sampai ke chipsetnya.
Sekarang sebelum kita analisa sampai ke chipset atau ke tegangan-tegangan data yang lain, langkah baiknya kita analisa dulu di rangkaian charge pump ini. Ini rangkaian-rangkaian lama, masih menggunakan rangkaian-rangkaian charge pump. Biasanya kalau untuk model pot sekarang itu rangkaian charge pumpnya ini sudah berada di dalam IC atau IC yang sudah mengcover semua rangkaian yang berhubungan dengan rangkaian ON, operator rangkaian charge pump. Sekarang kita lihat dulu di switch on. Ini PQ25. Kita cari dulu PQ25. Dia rangkaian charge pumpnya dia di PQ25. Mana ini PQ25, PQ29. Tidak mau analisa di sini kita. Mana PQ25? Mana PQ25 ini? Kita tidak mau analisa di sini. Nah, kita cari dulu ya dari switch on dulu. Terus kita lari ke main on. Nah, ini PQ25. Nah, ini ngana supaya ngana so ini sudah ganti. 24. Ini PQ25. Ini kan PQ25. Ah, ini lihat PQ25 rangkaian switch on. Sekarang kita lihat PQ25. Mana yang tadi ini? Nah, ini PQ25. PQ25. Ya, PQ25, kita lihat sinyal soundnya ada tidak di pin 2. Jadi ini 1, 2, 3. Ini 1, sedekat atau sedekat? Tiap apa sedekat sekali. Nah, ini PQ1, 2 dan 3. Jadi PQ25 di atas sana. ya ini. Ini PQ 13 ini. Oh, 13. Nah, ini PQ25. Jadi ini kaki 1, 2 dan 3. Tapi kalau Anda masih bingung mana kaki 1, mana kaki 2, mana kaki 3, kita cari yang kaki satunya. Dia pasti larinya itu ke ground. Jadi kita basir saja mana yang kaki yang lari ke ground. Itu kan kaki satunya kan ke ground. Jadi kalau kita bingung, kita cari saja kaki satunya. Mana yang mengarah ke ground. Oke, kaki 1. Nah, ternyata ini kaki 1 yang sebelah kanan, kaki 2, kaki 3. Nah, jadi kaki 1, kaki 2, kaki 3. Setelah kita dapat kaki 1 yang mengarah ke ground, setelah itu kita coba cek di kaki 3-nya. Ini harus ada dia 8 volt. Ini sebelum shift dia ada 8 volt. Jadi kita lihat dulu kaki 3-nya. Jadi kita lihat harus ada 8 volt. Berarti ini kaki 2. Nah, ini tidak ada. Tidak ada. Nah, jadi sini. Jadi untuk kaki 3-nya ini tidak ada terdeteksi tegangan 8 volt. Harusnya dia kan 8 volt. Sini dari sini 3 volt. Terus 8 volt ini yang awalnya sini 19, terus di sini jadi 8 nantinya dia akan digroundkan menjadi 0. Jika sini 0 tidak aktif ini 0, maka 10 volt ini akan ya di sini tidak ada. Karena ini dilingkari ini berarti dia tidak ada. Berarti hanya akan menjadi switch on G. Jadi kalau untuk rangkaian ini, jadi sini perhatikan 1,5 versus sama ini 10 volt ini. Yang ini tidak difungsikan. Jadi ini 1,5 volt sus 10V, ini rangkaian blok ini tidak difungsikan. Kenapa? Karena ini ada tanda bintang.
Jadi tidak ada. Jadi di sini rangkaian ini hanya switch on hanya menghasilkan sinyal switch on G atau switch on gate. Oke, sekarang kita analisa dulu di sini, hanya sampai di sini saja. Harusnya dia ada 8 volt. Jadi kaki 3 di sini tidak ada 8 volt, berarti posisi sudah terswitch. Biasanya dia kalau sudah nggak ada 8 volt berarti dia posisi sudah terswitch. Tapi kita lihat dulu asalnya 8 volt ini dari VIN PR116, ini harus ada 19 volt. Kita lihat dulu PR116, ini harus ada 19 volt sini. Nah, di sini tidak ada. Nah, jadi di sini tidak ada. PR116 juga ini tidak ada tegangan 19 volt. Jadi tidak ada. Kita ukur dulu 19 volt ininya, kalau ada tidak, bypass 19 voltnya. Volt. Kita lihat dulu bypass 19 voltnya ini ada tidak. 3 volt. Ground. Berarti ini 19 voltnya ada, karena 35 voltnya kan sudah keluar, berarti ada 19 voltnya. Jadi sini 19 volt, atau kita cabut dulu ini. Kita cabut dulu, terus kita pasang, terus kita lihat lagi apakah ada tegangan 19 volt sini. Nah, di sini tidak ada. Sini juga tidak ada. Sini tidak ada. Nah, sini juga tidak ada. Jadi sini 19 voltnya di sini tidak ada tegangan. Sekarang coba kita switch, kita lihat di pin 2 ada tegangan atau tidak. Coba di switch. Harusnya kan di switch dia pin 2 switch on nya harus ada 3 volt. Nah, ada. Dia ada denyutan 3 volt ini. Berarti switch on nya normal. Nah, tetapi 19 voltnya ini tidak hadir di sini. Kita analisa dulu sampai situ. Jadi di sini 19 voltnya ini tidak hadir di sini. Biasanya dia sebelum on, dia di sini 19 8 0. Begitu di switch yang 8 volt di sini, dia akan digroundkan menjadi, di sini akan jadi 0 nanti ketika di switch. Oke, kita lihat lagi. Switch on G ini fungsinya untuk apa? Kita lihat. Kita copy, paste. Oh, ternyata switch on G ini tidak ada distribusinya kemana saja, tidak ada. Sekarang kita lihat untuk switch on. Nah, ini untuk VTT. On, masuk lagi ke sini, on, nah balik di sini. Dari sini kita ini dulu, kita perbaiki dulu, harus ada 19 voltnya di sini di VIN. Oke, setelah itu kita lihat lagi sinyal main on dulu. Jadi ini kita skip dulu, bentar kita lakukan pergantian. Kita lihat lagi sinyal untuk switch on atau main on. Main on dia PQ24. Nah, ini PQ24 ini mana ini? Balik. PQ. Oh, di sini. Ada di sini? Ini PQ24. PQ24 ini untuk main on. Kita lihat dulu. Main on
kaki 2. Kita lihat. Main on, PQ24 kaki 1, kaki 2. Switch. Kita lihat dulu harus ada 3 volt di sini. Nah, ini 8 volt. Sini normal 8 volt. Skip lama. Salam. Yang ada tanya. Oh iya. Skip lagi.